Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kama qala Allah ta'ala mudzakiran bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucap kecuali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun, tak bisa diganti dengan harta sebanyak apapun. Artinya yang kaya belum tentu bisa membeli dengan hartanya, pun yang miskin belum tentu tak mendapat karena kemelaratannya. Nikmat apa? Ialah nikmat hidayah. Iman, Islam tidak pandang kaya ataupun miskin. Tidak jaminan banyak harta hidayah datang. Andaikan hidayah ditentukan oleh banyaknya harta, tentu yang paling layak mendapat hidayah Qarun namanya. Sampai sekarang orang nemu harta di bawah tanah disebut harta Qarun. Saking kayanya orang bernama Qarun. Pangkat, jabatan tidak menjamin hidayah seseorang. Andaikan hidayah ditentukan oleh tingginya jabatan, tentu yang paling layak mendapat hidayah Fir'aun namanya. Namun sejarah membuktikan Qarun semakin kaya, semakin jauh dari hidayah. Fir'aun semakin berkuasa, semakin jauh dari Allah. Tentu kula panjenengan tidak ingin menjadi Qarun, tidak ingin menjadi Fir'aun. Ngene mboten? Kalau diberi pilihan, Bu, satu, sugih, dekat dengan Allah. Nomor dua, melarat jauh dari Allah. Pilih pundi, Bu? Satu atau dua? Nah, kok cerdas, Pak? Semoga dikabulkan Allah. Pun tak menjadi hambatan, tak punya harta pangkat jabatan, ketika Allah memilih dan menghendaki, siapapun tak ada yang bisa menghalangi. Terbukti dalam sejarah sahabat Rasulullah bernama Bilal bin Rabah. Bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki tahta, tetapi berasal dari budak lebih-lebih berkulit hitam. Kebanyakan manusia pada saat itu merendahkan, meremehkan. Tetapi Allah angkat derajatnya. Allah jadikan beliau sebagai sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Allah muliakannya dengan memilihnya menjadi muadzin pertama kali. Bahkan dalam hadis sandalnya, terompahnya, bakiyahnya sudah terdengar di surga. Apakah hartanya? Tidak. Karena pangkat jabatan sama sekali. Karena apa? Hidayah. Iman,
Islam yang ia jaga pada saat itu meskipun nyawa taruhannya. Maka insya Allah yang hadir semua ini termasuk hamba Allah yang mendapat hidayah. Ya. Kalau orang sudah dapat hidayah, di dalam Al-Quran Allah berikan kabar yang gembira. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk Allah. Orang yang mengenal iman dan Islam, hidupnya dituntun dengan agama, orang itulah yang akan menjadi golongan muflihun. Muflihun itu para ulama menyampaikan orang-orang yang beruntung bukan hanya dunianya, lebih-lebih beruntung akhiratnya. Tentu setiap kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka jagalah iman Islam. Prinsip dalam Al-Quran pendek, dihafal, diamalkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Prinsip hidup kita, jangan sampai wafat ajal datang pada kita kecuali kita dalam keadaan beriman dan berislam. Selawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada insan budiman, manusia pilihan, permata Mekah, intannya Madinah. Beliaulah uswatun hasanah, tak lain tak bukan beliaulah Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Semoga kula panjenengan sami semua yang hadir, termasuk umat Nabi Muhammad yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, serta terus menjadi pelanjut perjuangan dakwah Islam li'i'la'i kalimatillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam ini alhamdulillah, yang pertama tentu saya berbahagia karena dapat bersilaturahim dengan seluruh jamaah di Masjid Baitur Rahman, karena saya pernah 2 tahun lebih dulu diamanahi untuk menjadi imam di Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah sedaya saya tingali sehat-sehat ya Pak Bu ya. Semoga seluruhnya diberi kesehatan. Wabil khusus kepada Ketua Takmir Ustadz Imam Ghazali, semoga Allah berikan kesembuhan, diangkat seluruh penyakitnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam ini insya Allah kita akan membahas salah satu bagian dari ajaran Islam, yakni tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah, sebagaimana studi yang telah saya tempuh baik S1 maupun S2 saya adalah studi ekonomi Islam. Bapak Ibu, kita berislam itu harus menjalankan syariat secara totalitas. Konsekuensi orang yang beriman siap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan totalitas. Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, setiap ayat yang ditujukan kepada orang yang beriman pasti di dalamnya mengandung syariat. Syariat itu aturan yang bisa berbentuk perintah, bisa juga berbentuk larangan. Syariat yang ditujukan khusus pada orang yang beriman itu pasti syariat yang memang berat. Tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali orang yang memiliki iman. Dalam ayat yang lain, contoh, syariat puasa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Siam atau puasa itu ditujukan khusus kepada orang yang beriman,
menunjukkan ibadah puasa itu memang berat. Tapi kalau orang yang beriman, maka sesuatu yang berat pada umumnya manusia menjadi ringan karena pendekatannya adalah iman. Hanya dengan iman kita mampu melaksanakan syariat ini meskipun terlihat berat, tapi dengan iman menjadi ringan. Itu kuncinya. Setiap ayat yang ditujukan kepada orang yang beriman mengandung syariat, perintah atau larangan yang berat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, Allah menyuruh orang yang beriman itu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam, atau makna yang lain, laksanakan syariat dalam Islam itu dengan totalitas, jangan setengah-setengah. Kalau kita sudah beragama, kita sudah berislam, maka jalankan perintah ataupun larangan itu dengan penuh totalitas, jangan setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan jangan pernah, kalau ingin hidup kalian selamat, jangan pernah mengikuti jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu, setelah kita meyakini bahwa Islam agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan kita, maka kita siap menjalankan syariat Islam itu dengan totalitas. Kuncinya, nah niki, dalam memahami syariat agama Bapak Ibu, setidaknya kita harus menempatkan pada dua hal. Pertama, syariat yang berhubungan dengan ibadah. Yang kedua, syariat yang berhubungan dengan muamalah. Kalau syariat yang hubungannya dengan ibadah, maka berlaku kaidah al-aslu fil ibadati haramun. Asal hukum ibadah itu adalah haram. Segala macam ibadah itu pada dasarnya adalah haram. Illa madalat dalilu ala wajibiha, kecuali ada dalil yang jelas-jelas memerintah dan mewajibkan ibadah tersebut. Saya berikan contoh. Kita menjalankan sholat, ada perintahnya mboten? Ada. Kita melaksanakan puasa, ada perintahnya mboten? Ada. Ibadah itu bukan buatan manusia. Ini dicatat penting. Ibadah itu bukan buatan manusia, tetapi ibadah itu adalah wahyu dari Allah. Jangan pernah melakukan ibadah kalau tidak ada dalilnya. Dalil dalam Islam itu yang utama dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Jangan pernah melaksanakan ibadah kalau tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis. Enak. Islam itu memudahkan, jangan ditambah-tambahi. Kalau urusan ibadah, jangan melaksanakan ibadah kecuali ada dalilnya. Karena kaidahnya, ibadah itu hukum dasarnya haram kecuali ada dalil yang mewajibkan, memerintahkan atau mencontohkan dari Rasulullah. Kalau ibadah kemudian berdasar selera masing-masing, itu yang bahaya. Nah, repot nanti Pak. Ada orang selera sholat, ono sing gak selera sholat. Ono sing selera poso, gak selera poso. Beragama bukan berdasar selera masing-masing, tapi beragama itu kepatuhan terhadap syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintahnya, kami laksanakan perintah itu. Pertama, kaidahnya ibadah jangan pernah dilakukan kecuali ada dalil. Yang kedua, Bapak Ibu,
Kalau syariat yang berhubungan dengan muamalah, nah bedanya ya, kalau ibadah itu langsung firman Allah atau Rasulnya yang berhubungan dengan segala macam bentuk ibadah kepatuhan kita kepada Allah. Tapi kalau muamalah itu praktek sehari-hari, bermasyarakat, bertetangga, bersosial, berekonomi, itu berlaku kaidah al-aslu fil muamalati ibahah. Segala macam praktek sehari-hari, bertetangga, bermasyarakat, jual beli, utang piutang, itu semua hukumnya boleh. Jenengan sarapan senengane pecel silahkan, jenengan senengane sarapan soto silahkan, pengajian Jumat malam menune soto daging silahkan, gitu, soto daging silahkan. Karena itu perkara muamalah, perkara duniawi. Maka berlaku kaidah semua boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Makan apapun pada dasarnya boleh. Berhenti kalau ada dalil yang mengharamkan. Apa contohnya? Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan pada kalian bangkai, wadam, darah olahannya menjadi dideh, enten sian bu dideh nih. Nah, walahmul khinzir, daging babi, itu jelas diharamkan. Tapi yang lain banyak, silakan dimakan. Nah orang itu kadang kan repot. Pilihan yang lain banyak tapi golek sing haram. Ya? Kalau dalam ibadah jangan pernah melakukan ibadah kecuali ada dalil yang mewajibkan, mencontohkan. Kalau muamalah semuanya boleh. Jangan dilakukan kalau sudah ada dalil yang mengharamkan. Kalau saya boleh berikan ilustrasi ini ku gambaran, perumpamaan ben gampang ya. Seperti orang yang ada di jalan raya. Nah, itu kalau dalam urusan ibadah seperti orang yang mengendarai kendaraan bermotor, semua lampu lalu lintasnya sejak awal warnanya merah. Kalau ibadah, jangan pernah mengegas kendaraan kecuali warnanya sudah hijau. Hijau artinya ada dalil yang mewajibkan. Okay? Jadi urusan itu jangan ditambah-tambah. Maka dalam paham Muhammadiyah, sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak ada dalilnya dalam urusan ibadah itu menjadi bid'ah. Nah, kadang itu kan kalau mendengar istilah bid'ah, loh, didik-didik bid'ah. Tapi khusus pada ibadah, bid'ah itu hanya ada pada ibadah. Contoh, repot kalau orang itu boleh berkreasi dalam ibadah. Misal sholat subuh. Sholat subuh ini ibadah yang sudah dicontohkan Rasulullah. Tapi kalau tidak mengikuti, terus pakai hitung-hitungan, semakin banyak rakaat, semakin banyak pahalanya. Akhirnya orang itu kalau lagi sehat, lagi semangat, orang biasa 2 rakaat. Saya ini harus lebih soleh daripada orang lain. Akhirnya sholat subuh jadi 10 rakaat. Ya ini jadi bid'ah. Karena tidak pernah ada dalil dan tidak pernah ada contoh. Tapi kalau dalam urusan muamalah, mohon maaf, kita pakai batik. Wonten sing pakai celana, wonten sing pakai sarung. Apakah Rasulullah juga pakai batik? Boten. Karena beda budaya. Apakah Rasulullah dulu pakai celana? Ya, tidak ada. Yang ada Rasulullah itu pakai izar atau pakai gamis. Tapi dalam urusan itu kita itu dibolehkan berbeda. Rasulullah kalau buka puasa
itu disunahkan pakai kurma. Dan jenengan entene gedang, Bu. Lah gedang. Itu boleh, tidak melanggar, tidak inkaru sunnah. Gitu. Tapi kalau dalam ibadah jangan pernah menyelisihi Rasulullah. Tapi kalau kehidupan sehari-hari itu ada bedanya, Bu. Dan boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, saya sekarang masuk pada khususnya praktek ekonomi. Kenapa penting? Karena tidak banyak ustadz yang menyampaikan tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Padahal ekonomi itu bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak ada satupun manusia yang lepas dari praktek tersebut. Bapak Ibu, ekonomi secara gampang ya, semua praktek atau perilaku atau usaha manusia memenuhi kebutuhannya itu disebut dengan ekonomi. Jadi semua usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu disebut dengan ekonomi. Nah, ekonomi Islam, semua usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mencari harta, mencari rizki, itu harus sesuai dengan syariat Islam. Pertanyaannya, ekonomi itu masuk dalam urusan ibadah atau muamalah? Muamalah. Berarti yang paling dicari dalilnya apa? Yang memerintah atau yang mengharamkan? Pak Bu, yang mengharamkan. Tapi kalau untuk ibadah yang dicari dalilnya apa? Perintahnya. Jenengan mau puasa, golek isik dalile. Termasuk ya, mohon maaf, banyak sekali macam sekarang itu. Misalkan mau amalan tertentu, zikir sampai berapa ribu kali misalkan, itu cari dulu dalilnya ada atau tidak. Kalau tidak ada, ya jangan dianggap ibadah gitu loh. Ya silahkan kalau mau zikir, tapi jangan dianggap itu terus syariat dari Allah dan Rasulnya begitu. Tapi kalau dalam urusan muamalah yang dicari itu adalah ada nggak dalil yang mengharamkan usaha saya? Saya mencari rezeki ini boleh nggak dalam Islam? Itu bedanya. Nah, ekonomi Islam itu mengatur seluruh usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan dengan syariat. Dan dalam kesempatan malam ini khususnya kita akan membahas tentang larangan Allah yang sangat keras pada praktek ekonomi, yaitu larangan terhadap riba. Ini pasti pembahasan utama dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah larangan praktik riba. Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba, Allah misalkan seperti orang yang tidak bisa berdiri, seperti orang gila akibat kerasukan setan. Sedikit flashback. Ya, flashback ngertos Bu ya? Kembali kepada ayat yang saya sebutkan pertama kali. Orang yang beriman kalau ingin selamat, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti jejak langkah setan. Orang yang makan dari harta yang dihasilkan dari riba, Allah misalkan seperti orang yang tidak bisa berdiri, seperti orang gila akibat kerasukan setan. Pertanyaannya, mengikuti dengan kerasukan itu lebih parah pundi? Kerasukan. Kalau mengikuti di belakangnya, kalau kerasukan sudah menyatu dengan tubuhnya, betul? Betul. Orang yang makan harta riba, Allah misalkan seperti orang yang tidak bisa berdiri, seperti orang gila akibat kerasukan setan. Nah,
Kemudian muncul pertanyaan lagi. Mana buktinya Ustaz? Mana buktinya orang yang keliling? Nah, di sini ada yang keliling menawarkan utangan buatan Bu. Nah, enggak ada ya, semoga nggih. Banyak. Buktine itu wong sing keliling koperasi ta opo? Gagah-gagah. Kendaraane yo apik. Ya ta? Klambine yo necis-necis. Allah. Oke. Dijawab dalam hadis dan dijawab oleh Ibnu Katsir, yang dimaksud orang yang tidak bisa berdiri karena memakan harta riba itu tepatnya nanti saat dibangkitkan dari kuburnya di hari akhir. Kondisinya orang yang memakan harta riba itu perutnya semakin membesar, membesar dan membesar. Besarnya seberapa? Sebesar riba yang dia makan. Semakin besar ribanya, semakin berat perutnya. Saya ingin berikan contoh yang sangat faktual. Ada penyakit yang diakibatkan oleh berat badan yang berlebih. Disebut dengan penyakit obesitas. Di Indonesia ada beberapa kena obesitas itu sampai beratnya 200 kg. Wah, ya apa podo sapi lah nih ya. Orang kalau sudah kena obesitas, jangankan berdiri, duduk ae angel. Itulah gambaran orang yang makan harta dari hasil riba yang perutnya semakin membesar, ketika dibangkitkan dari kubur di hari akhir nanti, maka sulit berdiri. Seperti orang obesitas. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu. Nah, maka pentingnya kita, usaha kita menghindarkan diri kita dari segala macam praktik yang mendekatkan kepada praktik riba. Nah, pertanyaannya riba itu apa? Riba itu az-ziyadah. Dalam istilah riba itu az-ziyadatu ala ra'si malin. Riba itu artinya tambahan. Tambahan atas apa? Tambahan atas pokok harta. Macamnya ada 3, tapi yang paling dominan yang pertama. Ini dalam pembahasan ini saja mungkin bisa sampai 30 menit lebih. Tapi ya soto ini kaya wis ngawe-ngawe, nanti kok suwe-suwe ngoten lho. Yang paling banyak dominan riba itu akibat transaksi utang piutang. Nah, ini loh. Ini penting ini. Dalam transaksi utang piutang itu yang paling banyak mengantarkan seseorang kepada praktek riba. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kullu qardin jaro naf'an, kullu qardin jaro manfaatan, bahwa riba. Setiap akad utang piutang, di situ ada niat dan motif untuk mencari manfaat dan keuntungan, maka itulah riba. Maka bagi orang yang menghutangi, yang punya uang, yang menghutangi, itu diharamkan 3 hal. Apa mawon? Yang pertama, bagi orang yang menghutangi itu diharamkan untuk meminta tambahan secara jelas. Misalkan ada orang yang hutang 100.000, jenengan yang ngutangi kemudian bilang, tak utangi 100 tapi balik no 100 seket, maka 50.000-nya itu adalah riba. Itu jenenge anaan. Oke. Dalam bahasa yang lebih kekinian itu namanya bunga. Nah, ya. Tak utangi 100 balik no 100 seket, maka 50.000-nya itu haram. Haram. Yang kedua, ada orang yang berhutang kepada kita,
Kita tidak pernah punya niatan untuk meminta tambahan, tapi orang yang berhutang pada kita justru menawarkan tambahan. Kan enten strategi supaya diutangi itu bilang gini, tulung utang ono aku 100, meneh tak sahur 100, saya enten ngoten niku. Allah. Kalau tidak dibimbing dengan agama, orang yang menghutangi pasti berpikir begini, kapan kesempatan ini datang lagi? Wah, Allah. Saya kan tidak minta. Tapi kalau dibimbing dengan agama, sama. Ini juga haram untuk diterima. Menerima tawaran orang yang berhutang pada kita, tambahan juga tidak boleh. Nah, yang ketiga, yang menghutangi tidak berbicara apapun, yang berhutang juga diam, tetapi menggunakan bahasa isyarat tubuh. Ojo ngomong, lek ngomong dadi riba. Sama utang ono aku 100, balik no 100. Haram, tidak boleh. Bagi orang yang menghutangi, Rasulullah itu menyampaikan, jangan ojo duweni arep-arep lek ngutangi uang iku jaluk tambahan, jaluk keuntungan. Nah, sebaliknya, sekarang kita bicara sebaliknya. Kalau yang menghutangi itu harus benar-benar hati-hati, tapi kalau yang berhutang itu ada dalilnya sendiri. Pada dasarnya utang piutang itu dibolehkan, karena utang piutang itu masuk dalam akad tabaruk. Akad tabaruk itu akad tolong menolong. Jadi ngutangi itu akadnya adalah tolong menolong. Jangan sampai kesusahan orang lain menjadi ladang bisnis bagi kita. Ya, kalau orang yang menghutangi benar-benar harus hati-hati, diharamkan untuk mencari keuntungan, maka bagi orang yang berhutang berlaku dalil Rasulullah menyampaikan, khairukum ahsanukum qada'ah. Iki sing diutang-utang, Bu, gadah utang napa mboten? Wajah-wajahnya mboten gadah niki nggih. Allah. Bagi orang yang berhutang, sebaik-baiknya orang yang berhutang itu adalah orang yang paling baik dalam melunasi utang. Nah, niki lho. Ojo sampai dadi wong iku seneng utang tapi gak gelem enten mboten. Allah. Tapi sanes jamaah mriki to? Masyaallah. Sanes wae. Sanes. Orang yang berhutang sebaik-baiknya adalah orang yang paling baik dalam melunasi utangnya. Siapakah orang yang paling baik dalam melunasi utang? Yang pertama, orang yang melunasi hutang sesuai dengan tempo yang telah dijanjikan. Maka dalam Al-Quran ada ayat yang sangat panjang, dan itu ayat terpanjang dalam Al-Quran yang berbicara tentang utang piutang. Salah satu poin pentingnya adalah Allah itu memberikan panduan, kalau kalian itu sedang utang piutang dengan orang lain, maka catat utangnya kapan, balik noe kapan. Karena dari akad utang piutang itu bisa menjadi masalah. Maka Allah sudah membimbing, memberikan panduan, dicatat. Utang kapan, engkau balik noe kapan. Terkadang orang itu, mohon maaf,
arep ngomong gak enak, sungkan. Gini apa tuh? Utang 100 sudah takoki kapan balik noe. Nah, enten toh? Tapi dalam agama itu tetap dipandu kalau utang piutang supaya tidak menjadi masalah pada masa yang akan datang, itu kudu wonten omongan. Sampean nyilih balokne kapan? Ngoten lho. Nah, orang yang paling baik adalah orang yang saat tempo yang telah dijanjikan itu dilunasi. Itu orang yang paling baik. Ngoten lho. Nah, kalau ada kasus yang berbeda, contohnya apa? Ketika seseorang saat melunasi tapi belum punya uang, terus gimana? Ini kesalahan fatal ya, kesalahan fatal dalam lembaga keuangan non syariah, lembaga keuangan pada umumnya. Kalau orang gak iso nyaur angsurannya, itu dikenakan denda, gimana betul? Ya, gak iso nyaur Bu, gak duwe-duwe, justru ditambahi denda. Itu salah. Di dalam Islam, tepatnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280, dengan persani nanti, Allah lagi-lagi memberikan panduan terhadap itu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang kepadamu mengalami kesulitan sehingga pada saat tempo yang telah dijanjikan belum bisa bayar, apa yang kamu lakukan? Fanadhiratun ila maisarah, berikan tambahan waktu, bukan diberikan tambahan denda. Islam itu sangat berkeadilan. Kalau memang sulit ekonomi, belum bisa nyaur, ya berikan tambahan waktu, bukan diberi tambahan denda. Tapi ini berlaku hanya bagi orang yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak berlaku bagi orang yang sengaja gak gelem bayar utang. Beda. Orang yang sulit ekonomi itu karena keadaan. Tapi kalau orang gak mau bayar utang, itu mergo kebiasaan. Ayat ini hanya berlaku bagi orang yang sulit ekonominya, belum bisa melunasi. Tapi kalau orang yang sengaja tidak mau bayar utangnya, itu adalah orang yang zalim. Yang boleh dilakukan apa terhadap orang yang sengaja tidak mau bayar utang? Ditagih, jarene gak duwe duit. Tapi statusnya setiap makannya di akhir pekan jalan-jalan keluar, tapi lek ditakoi utang langsung moksret kira Pak ya. Parani ning omahe gak ono. Maka bagi orang yang semacam itu, kata Rasulullah begini, boleh dibuka aib orang tersebut dan boleh disampaikan ke orang lain. Nah, tapi ingat, yang dimaksud aib di sini adalah aib utangnya, bukan aib-aib yang lain. Ojo sampai mari pengajian, enten koncone sing utang, gak bayar-bayar. Akhirnya aibnya diceritakno kabeh. Saka A sampai Z. Salah. Yang dibolehkan adalah menyampaikan aib bahwa orang itu duwe utang tapi gak gelem. Tujuannya apa? Satu-satunya tujuannya adalah supaya tidak ada korban-korban selanjutnya. Hati-hati, jangan sengaja tidak mau bayar utang. Nah, yang kedua, orang yang paling baik dalam melunasi utang adalah orang yang apabila di saat melunasi utang memiliki kelebihan rizki,
maka dibolehkan memberikan hadiah kepada orang yang menghutangi sebagai ucapan terima kasih. Nah, saya ulang lagi. Orang yang paling baik dalam melunasi utang, ketika sudah waktunya melunasi, memiliki kelebihan rizki, maka disunahkan untuk memberikan hadiah. Hadiah di sini macamnya banyak, boleh dalam bentuk makanan atau yang lain, atau berbentuk uang silahkan. Tapi jangan pernah dijanjikan di awal. Kalau dijanjikan di awal, jatuhnya menjadi riba, hukumnya haram. Tapi kalau punya utang, di saat melunasi memiliki kelapangan, keluasan, kelapangan rizki, disunahkan untuk memberikan tambahan hadiah, ucapan terima kasih. Karena apa? Dulu saat sulit saya ditolong, sekarang saya punya kelapangan, saya berikan ucapan terima kasih. Itu Islam mengajarkan demikian. Tapi kalau dijanjikan di awal, tidak boleh. Meskipun namanya diganti infak. Contoh, ada orang yang mau berhutang pada kita, utang 1 juta. Kemudian kita bilang, ojo lali sunai, ojo lali infake. Infake ditentukan sisa. Lek utang 1 juta infake piro? Infake 100. Salah kaprah. Menggunakan istilah agama tapi tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, maka penting dalam urusan kaitannya praktek ekonomi, kita ini harus menghindarkan diri terutama kepada praktek-praktek yang mengandung riba. Kalau menghutangi, jangan arep-arep golek untung. Tapi yang berhutang, ojo ngarep-ngarep sing ngutangi lali. Bagi yang berhutang, senantiasa berusaha, saya harus melunasi utang sesuai dengan waktu. Lebih-lebih nanti kalau saat saya punya kelebihan rizki, saya akan berikan hadiah pada orang yang menghutangi saya. Itu mentalnya orang yang berhutang. Tapi sing ngutangi ojo arep-arep golek untung. Jangan arep-arep golek tambahan. Nah, ini urusan tentang utang piutang. Salah satu faktor yang paling banyak mengantarkan seseorang kepada praktek riba. Penutup, dalam kehati-hatian, bukan hanya tambahan berbentuk uang, bisa jadi tambahan atau manfaat dalam bentuk yang lain itu bisa menjadi riba. Contoh, sesama jamaah masjid sing utang itu punya keahlian pijet, Pak. Nah, sing diutangi ngomong ngeten, aku pengen utang, iya. Tak utangi tapi pijet ono. Jika pijatannya didasari karena motif setelah diberi utangan, hati-hati, pijatannya bisa menjadi pijatan riba. Oh, hati-hati, penting ini. Yang kedua, misal pulang dari masjid ternyata lupa ndak bawa kendaraan, Pak. Gak go motor. Enten sing utang, terus mari ono syaratnya enten. Tak utangi tapi terno mulai Allah. Sepele memang, tapi dalam kehati-hatian sebagian berpendapat hal ini dihindari. Kecuali bagi orang yang memang sudah biasa seperti itu pada kita sehari-hari. Diutangi gak diutangi yo sering mijeti. Diutangi gak diutangi biasanya yo barengi. Ibu-ibu nggih ngoten, enten tangga niku ngapunten mlecing. Mlecing ngertos ya? Pelit. Pelit niku basa Surabayane medhit. Istilahnya niku genggam banyu gak ketes. Gak tahu kecer blas, Bu. Tapi setelah sampean utangi, langsung sore ini ngeteri sampean, Bu. Teri panganan, tumben
Iya mergo sampean mari ngutangi Allah. Makanan yang diantar ke rumah jenengan jika didasari motif sebelumnya karena diutangi, maka kehati-hatian menghindari makanan tersebut. Tapi memang kalau sudah biasa bertetangga, diutangi gak diutangi ya biasa, kei, tidak masalah, tidak masalah. Nah, itu dalam rangka kehati-hatian dalam praktek utang piutang. Yang menghutangi jangan punya niatan untuk mencari keuntungan, yang berhutang jangan sengaja melalaikan, melupakan, apalagi sengaja tidak mau bayar. Mungkin itu Bapak Ibu dalam kesempatan malam ini, khususnya kita mengaji tuntunan agama terhadap praktek kehidupan ekonomi sehari-hari kita. Yang paling penting usaha kita untuk menghindari praktek riba dalam kehidupan sehari-hari. Dan pesan yang paling utama, hindari yang namanya pinjol. Oke. Sangat-sangat dihindari yang namanya pinjol. Ya, kenapa? Karena pinjol secara syariat agama jelas itu riba. Yang kedua secara hukum ilegal. Jadi dosanya kuadrat, double. Dalam agama itu riba, dalam hukum itu ilegal. Banyak orang yang terkena kasus jeratan pinjol, akhirnya hidupnya stres. Mungkin tidak ada orang yang mati karena dibunuh oleh pinjol, tapi banyak orang yang bunuh diri stres akibat pinjol. Na'udzubillah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.